waktu terbaiknya dia mulai akan sedikit lembek, manisnya naik, asamnya turun. Belah nangka C33 kucing tidur. Kucing tidur. Ternyata Bukan cuma durian yang bisa tidur. nangka juga ada kucing tidurnya nih. Kita lihat gimana sih J33-nya nih. Penasaran, baunya harum banget. Ini kemarin ke kebun. Wes. Ternyata wow, oke. Nih. Lihat. Bagus. Oh, keren kan? Ini yang versi kucing tidur, Bang ya? Versi mini. Mini tapi ketebalan dagingnya malah bagus. Nah, ini kita coba mau lihat debalnya nangka ini. Yuk dicoba. Iya. Gimana sih? C33 ini ciri khasnya memang getahnya agak banyak. Getahnya banyak, Bang ya? Iya. Oh, ternyata J33 itu getahnya banyak. Ya cukup menantang berarti, Bang ya? Iya. Bersih-bersihnya. Tapi sebanding sama rasanya. Sebanding sama rasanya. Kita coba gimana sih J33. Ini kucing tidur ya. J33 kucing tidur nih. Ini kemarin ditimbang cuma 8 kilo. 8 kilo. Kalau manisnya bisa dibilang nggak pernah gagal. Selalu manis. Cuma ada 2 manis dan sangat manis. Nah, ternyata memang apa yang dikatakan nangka madu itu seperti itu, Bang. Iya. Nggak pernah gagal manis itu ya. Nangka madu itu sebutan untuk nangka yang manisnya di atas rata-rata. Tapi namanya lidah tentu tidak tidak objektif. Nah, tapi khusus untuk nangka ini memang pernah diukur kemanisannya. Kalau nangka biasanya di Malaysia ya seperti Mastura, J36 itu pernah diukur kisarannya 25 dan 27 lah. 25 sampai 27. Iya. Sedangkan J33 skala Brix ya. Iya, dalam skala Brix dan itu sudah sangat manis. 25 itu kan manis tuh. Nah, kalau yang Bang Biko tanam ini, Nah, J33 ini J33-nya di Malaysia pernah terukur, ada yang mengukur itu. Uniknya angkanya sama dengan kodenya, 33 Brix. 33 Brix. Wah, manis banget, Bang ya. Ya, coba bayangkan gula pasir saja ketika dites itu berapa. Ya, tetapi karena rasanya ini kompleks, tidak cuma manis, jadi manisnya memang manis tapi bercampur dengan aroma dan rasa. Iya. Dan khusus J33 ini ada rasa asam. Asam itu bukan dia asam segar. Asam segar ya, fruity. Fruity betul, seperti asam di jeruk. Jadi rasanya jadi imbang antara manis dan rasa yang lain. Nah, ya mungkin juga hampir mirip dengan durian, Bang ya. Tidak hanya manis full ya, tapi ada rasa-rasa yang lain ya. Coba bayangkan durian itu 43 Brix Loh, seperti apa? 43 ya. Tapi tidak terasa seperti gula kan durian? Iya, boleh. tidak terasa seperti gula kita ketika makan buah durian gitu. Padahal manisnya seperti itu. Kalau di Malang sendiri, Bang, sudah sampai berapa Brix yang pernah diukur? Kita itu pun 32,5. 32,5 guys. Kurang setengah bar saja untuk sama. Wah gila nih 32,5. Kalau di Malaysia tadi 33 skala Brix. Di Bang Biko sendiri yang udah tanam 32,5. Hanya selisih 0,5. Luar biasa sekali. Dan pernah makan di Malaysia juga, Bang ya? Pernah. Pernah ya? Pernah. Gimana untuk rasa di sana dengan
ini yang unik ternyata. Ketika kita sudah memasuki skala budidaya, ternyata perawatan itu memegang peranan yang tetap cukup besar. Walaupun yang kita budidayakan itu nangka ya. Nangka ya. Nangka kan dianggap cukup sederhana atau gampang lah. Bahasa mudahnya gampang ditanam. Tanpa perawatan pun Betul. oke itu ya. Ternyata di Malaysia itu menemukan nangka J33 yang layak disebut nangka madu tidak semudah itu ternyata. Oh gitu ya? Iya. Oh. Jadi misalnya dalam satu stok supermarket itu ada satu rak itu Iya. biasanya dalam nangka di Malaysia selalu di-pack ya. Ya. Nah, di rak itu sudah di-pack dalam bentuk plastik maupun styrofoam. Kemudian satu deretan itu bisa sampai 5 perusahaan atau 5 merek. Iya. Itu 5 itu kalau 2 manis seperti standarnya itu sudah cukup bagus. Oh gitu ya? Iya, saya berkali-kali membeli itu ya tiga merek itu kurang manis, 2-nya lumayan. Oh gitu ternyata ya. Dan ternyata yang benar-benar manis itu dijual terpisah. Jadi Di luar itu? Iya, jadi dia ada counter sendiri di mana memang ada sampelnya satu cup itu dikasih coba. Kalau mau langsung dikupaskan di sana. Oh gitu ya? Iya, itu yang sepertinya yang masuk standar 30-an bricks tadi. Sepertinya betul, begitu. betul. Iya, iya. Ya. Ternyata ini jualan nangka juga unik bang ya? Iya, ketika dia ya karena mungkin juga pasarnya kemudian sudah budidayanya cukup lama di sana ya. Jadi, dan ada keunikan lain lagi ternyata. J33 ini sekilas memang ketebalan itu bukan ciri utamanya ya. Iya. Tapi ternyata dengan kondisi tertentu bisa sangat tebal dia. Nah, ini gimana bang? Bisa tebalnya gimana? Saya juga belum ketemu ini karena saya sendiri pernah mengalami itu tebal sekali. Tetapi ada tetapinya. Ketika ketebalannya itu sudah sangat tebal, teksturnya menjadi renyah saja. Kekenyalannya kemudian agak hilang dan lucunya manisnya turun. Manisnya turun? Manisnya turun. Jadi dia itu bisa sangat tebal. Saya sudah beberapa kali. Biasanya mungkin ketuaan ya. Iya. Kalau saya amati ini masih terbatas pengamatannya. Itu ketika dia terlalu tua, biji mulai sedikit berkecambah, dia justru menebalkan daging buahnya. Tetapi mungkin terserap biji ya, saya nggak tahu ini. Mungkin seperti itu ya. Jadi mungkin sarinya diserap Iya, oleh betul. akar Mungkin gitu ya. Peneliti yang bisa Iya. menjawabnya lebih baik, tetapi saya rasa mungkin kadar gula itu turun karena itu prosesnya Iya. sudah melewati masa puncaknya Betul. kemudian dia turun. Iya. Iya, seperti itu. Jadi yang pas itu sebenarnya ya ketebalannya sedang, manisnya itu sangat kuat. Itu ciri yang menurut saya J33 yang pas itu seperti itu. Dan tidak kehilangan rasa asamnya. Nah, ciri khas dari ini adalah asam bang ya Iya, tadi ya. ada asam segar. Asam Jadi kita segar. makan banyak itu nggak bosan. Oke. Tapi itu berlaku untuk ketika fresh atau pas kondisi terbaik atau pas sudah mungkin beberapa hari asam itu akan hilang bang. Nah itu lucunya, kalau kita kupasnya misalnya dalam kondisi prima, dia dimasukkan kulkas, asamnya tetap akan ada. Asamnya tetap. Iya, teksturnya pun terjaga. Gitu. Jadi dia layunya itu justru dalam kondisi utuh. Oke. Jadi kalau misalnya sudah lewat dalam waktu terbaiknya, misalnya lewat 3 hari dari waktu terbaiknya, dia mulai akan sedikit lembek, manisnya naik, asamnya turun. Oh begitu. Ternyata luar biasa. Berarti ini termasuk nangka yang recommended untuk dikebunkan bang. Kalau saya pribadi kalau ditanya, saya pengen ada teman misalnya tanya, saya pengen kebunkan nangka, pilihan varietasnya apa? Saat ini cuma ini, J33 ya. J33. Karena terbukti secara komersil sudah ditanam luas sekali di Malaysia. Kemudian dia produktivitasnya masuk, ukuran buahnya pas, dia tidak terlalu besar tapi juga tidak terlalu kecil. Jadi untuk kupasan itu enak. Karena kalau kupasan itu terlalu kecil, capek ngupasnya. Itu dia. Kalau terlalu besar, soal teknisnya nanti membungkusnya segala macam nggak terlalu merepotkan. Dengar-dengar Malaysia sudah mengembunkan lebih dari 800 hektar. Kalau 800 itu sangat kecil. Itu mungkin 800 hektar itu ada satu perusahaan yang punya 800 hektar itu betul. Kalau totalnya ribuan. Wah, gila. Iya, untuk sebuah dia di Pahang saja itu yang sentra durian itu kebun nangka cukup banyak. Belum lagi di negara bagian yang lain. Ya.
Lebih banyak karena mereka pasarnya ekspor. Oh gitu ya. Iya. Targetnya tetap ekspor ya. Ekspor. Kalau untuk GT3 ekspor terutama ke Eropa. Ke Eropa. Produk. Jadi orang Eropa juga suka nangka. Suka. Dibanding durian sangat lebih menyukai nangka orang Eropa karena lebih mudah diterima. Oh gitu. Ya. Karena tidak sekuat durian baunya. Dan arah baunya kalau nangka itu kan ada mirip-mirip permen karet. Oke. Bubblegum. Dan orang bule, orang Eropa, orang Amerika itu sudah terbiasa dengan bubblegum. Nah, itu. Kenapa ada? Nah ini mungkin unik. Kenapa aromanya mirip bubblegum? Karena nangka itu punya getah. Nah, itu. Bubblegum itu mungkin orang nggak sadar. Kalau makan permen karet, rasanya rasa permen karet. Betul. Itu sebenarnya rasa karet. Rasa karet. Betul, karet yang dari getah alam. Nah, itu dia. Bukan getah sadapan ya, tapi Ya. getah-getah tumbuhan gitulah. Yang diolah sedemikian Iya. rupa. Permen karet itu memang berasal dari getah tanaman tertentu di Sama dengan ban karet itu yang dimakan. Terus prospek untuk nangka sendiri bagaimana nih Bang? Di Indonesia. Kalau nangka, saya pikir seperti buah-buahan lainnya ya, tergantung kita memasarkannya. Oh gitu. Kalau prospeknya pasti besar. Kenapa? Ini buah sudah terbiasa orang Indonesia. Cuman memang terbiasa juga kita dikasih kualitas seadanya. Jadi orang Indonesia udah terbiasa dengan nangka itu Bang ya? Betul. Nah, Baik utuh maupun olahan gitu iya, ya? untuk keripik nangka sangat besar industrinya di kita. Iya. Kemudian nangka itu banyak diolah juga kan, makanan-makanan tradisional kita banyak sekali menggunakan nangka dan memang penjual nangka selalu ada di setiap kota. Oh gitu ya? Iya. Jadi bahkan kalau di Bogor sudah ada sentranya itu di Darmaga kok nggak Oh, salah. gitu. Iya, di Bogor. Ya, kayaknya ketika kita jalan-jalan ke berbagai kota ya, kita pasti menemukan pedagang nangka di pinggir jalan gitu ya. Betul. Itu sudah membudaya dan saya pikir itu memang pemasaran modelnya seperti itu Bang yang dilakukan masyarakat. Iya, karena nangka itu belum ada varietas tunggal gitu, bukan varietas komersil. Komersil ya. Iya. Persis mungkin malah hampir tidak ada buah kita yang punya varietas tertentu kecuali mangga. Mungkin hanya mangga, melon, pisang yang jelas varietasnya. Kita menyebut mangga gadung atau harum manis ya. Mana lagi? Itu sudah jelas gitu. Kalau kita datang ke toko buah, jelas ada mangganya, mereknya jelas berdasarkan gitu ya. Bisa-bisakan berdasarkan varietas atau jenisnya. Iya. Besok minggu depan kita cari lagi, ketemu lagi barang yang sama. Karena memang ditanamnya pun jenisnya memang sudah jelas. Ya. Nah, pepaya juga sudah, pepaya Thailand, pepaya California itu sudah. Jadi Melon klasifikasi juga. per varietas Betul. sudah ada Bu Ya. Pak ya. Durian dan nangka itu sama nasibnya. Oh. Kita beli sekarang, datang satu tumpukan itu kalau ada 100 ya 100 jenis, 100 rasa. Gitu. Jadi mau ngulangi lagi susah ya Bang ya. Enak, besok datang lagi belum tentu ketemu. Kenapa? Penjualnya pun tidak tahu di mana pohonnya gitu. Iya. Dan pohon yang satu dan yang lain rasanya berbeda. Tuh, jadi ya itulah nangka di Indonesia. Kalau saya bilang bisa di-upgrade lah istilahnya. Mungkin tidak cukup tepat istilahnya, tetapi ya itulah dari yang biasa-biasa dinaikkan jadi cukup seragam, sehingga apa? Seragam itu sebenarnya dalam komersil itu penting. Kenapa? Penting ya. Supaya konsisten. Iya. Kemarin rasanya begini, besok ya begini lagi. Pengen ngulang lagi. Betul. Karena kalau tidak konsisten sangat sulit untuk dipegang sebagai sebuah komersil misalnya. Rasa untuk masakan. Kalau sekarang begini, besok begini kan berubah. Atau untuk sesuatu yang sangat-sangat mementingkan rasa, kalau mau disuguhkan kembali nggak memungkinkan karena rasanya berubah. Tidak bisa. Berarti memang perlu sesuatu yang memang ya konsisten gitu. Betul. Ya. Jadi orang kembali menikmati dengan hal yang sama. Iya. Itu menjadi pengalaman yang harus ada memang. Betul. Ini Ya. kita ngomong dari sisi komersil. Komersil itu pasar itu perlu itu. Ya. Itu yang diinginkan pasar. Kita tidak ngomong dari sisi pelestarian plasma nutfah. Ya. Itu dua hal yang berbeda. Itu keragaman genetik itu sangat penting dan jangan sampai hilang. Tetapi untuk komersil pasar skala luas itu konsistensi itu penting sekali. Nah, ternyata
antara pelestarian dan pasar memang sesuatu yang sangat berbeda. Iya, berbeda. Ya, karena memang pasar ya hubungannya dengan komersil Bang Iya. ya. Dan kita membutuhkan sesuatu yang seragam yang mudah dipasarkan agar gampang orang mencarinya juga Iya. gampang gitu kan ya. Ganti. Ya, nah kita membutuhkan berapa tahun sih Bang kira-kira untuk mencapai seperti mangga, seperti pisang, pepaya itu? Durian sampai sekarang belum standar. Belum standar. Padahal varietas standar yang sangat-sangat standar seluruh dunia yang namanya Montong, Montong. itu masuk tahun 70-an. Tahun 70. Nah, sudah berapa tahun berarti? 50 tahun? 50 tahun. Belum standar juga sampai Iya. sekarang. Jadi kalau ditanya kapan, saya tidak tahu. Jawabannya yang pasti adalah tidak dalam waktu dekat. Ya, gitu. Tetapi semoga tidak selama yang diperlukan durian ya. Oke. Kenapa? Teknologi informasi, terus semangat berkebun orang Indonesia sepertinya sudah ke arah yang benar. Nah, akhir ini. Ini saya pikir kita memang sudah sangat dibantu sekali Iya. dengan media sosial, kemudian penyebarannya yang begitu cepat dan antusias Iya. masyarakat gitu ya. Ya ini salah satunya. Molang Agro Malang Channel ini bisa jadi referensi ya. Oke. Ya, karena tapi harus hati-hati juga. YouTube itu seperti pisau bermata dua ya. Satunya sangat mudah diakses informasi, tapi satunya juga informasinya kalau salah ambil channel Ternyata lebih menjerumuskan ketimbang nggak tahu apa-apa. ternyata banyak sekali korban YouTube Banyak. ya di pertanian kita yang akhirnya menyesali ya. Ya mohon maaf Ya. kita juga tidak ingin seperti itu karena kita memberikan edukasi yang bagus lah untuk petani agar pertanian kita semakin maju ya. Mungkin berbeda dengan para YouTuber yang sudah populer dan lain-lain hanya sekedar hiburan. Kalau insya Allah kalau di sini masih pada jalur edukasi itu ya, Ya, yang bermanfaat lah. yang bermanfaat. Kadang saya lihat ada channel itu yang bombastisnya yang lebih besar. Ini ngomong channel pertanian ya, di Iya. luar hiburan. Itu sepertinya yang dicari adalah trendingnya, kemudian bombastisnya. Kadang ilmunya itu ya entah dia sudah praktekkan atau tidak, tetapi intinya itu menyesatkan. Menyesatkan, yang penting booming dulu. Iya, itu berbahaya karena sudah beberapa kali kita itu ketemu teman-teman yang mempraktekannya dan kemudian gagal dengan sukses. Ya gagal. Sukses dengan kegagalan ya. Itu karena itu tadi gitu loh, salah milik channel. Oke, sekian dulu ulasan tentang nangka J33 yang ini hasil pertanian atau hasil dari kebun sendiri ya. Jadi nggak usah diragukan bahwa ternyata Bang Piko memang sudah ahlinya di bidang nangka dan banyak ilmu yang kita serap dari beliau ya. Semoga kita tetap konsisten di jalur pertanian yang baik dan bisa memberikan edukasi pada kita semua dan semoga bermanfaat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.